Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Nadia Suhartika di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kemarin, kita sudah membahas teks eksplanasi. Dan sekarang kita akan pindah ke materi baru. Ada yang tahu apa materinya? Sebelum Ibu kasih tahu apa yang akan kita bahas, Ibu mau tanya dulu. Apakah kalian mengenal beliau ini? Ya, beliau adalah Ustadz Adi Hidayat. Beliau merupakan salah satu penceramah yang sangat terkenal di Indonesia. Nah, udah tahu kan materi apa yang akan kita bahas? Jadi, kita akan membahas ceramah. Sebelum mempelajari ceramah lebih lanjut lagi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini dia. Pasti kalian pernah dong mendengar ceramah, baik itu secara langsung, misalkan di masjid, sekolah, atau menonton ceramah di televisi, YouTube, mendengar ceramah di radio, bahkan sekarang di Instagram pun banyak orang yang posting cuplikan video ceramah. Nah, jadi ceramah adalah kegiatan berbicara di depan umum yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, nasihat, dan permasalahan-permasalahan aktual. Apakah kalian pernah mendengar khutbah, pidato, dan sambutan? Nah, jadi keempat itu memiliki persamaan dan perbedaannya masing-masing. Persamaannya, mereka sama-sama kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, nasihat, dan lainnya. Perbedaannya, jadi pidato itu ibaratkan lingkaran. Pidato itu ibu dari khutbah, sambutan, dan ceramah. Pidato itu ibaratkan lingkaran, di dalamnya ini ada khutbah, sambutan, pidato, ceramah. Nah, jadi ceramah, khutbah, sambutan itu merupakan anak-anak dari pidato atau jenis-jenis dari pidato. Bedanya selain itu, kalau ceramah temanya itu cukup luas, bisa pendidikan, ekonomi, sosial, norma. Kalau khutbah itu biasanya membahas tentang ajakan-ajakan untuk beribadah, praktik beribadah. Sedangkan sambutan itu adalah pidato singkat yang disampaikan sebelum suatu kegiatan dimulai. Lanjut ke ciri-ciri ceramah. Yang pertama, disampaikan oleh orang yang ahli di bidangnya. Yang kedua, komunikasinya dua arah, atau di ceramah itu terdapat tanya jawab. Yang ketiga, bersifat objektif. Yang keempat, memberikan informasi. Untuk ceramah, ada beberapa metode loh yang bisa digunakan. Ada 4 metode. Yang pertama, metode impromptu. Nah, di metode ini seseorang ceramah tanpa menggunakan teks atau biasanya secara spontan. Yang kedua, metode hafalan. Kalau metode hafalan, seseorang menggunakan metode ini sebelum berceramah, ia biasanya terlebih dahulu menyiapkan naskahnya, kemudian ia menghafal. Metode yang ketiga yaitu metode ekstemporan. Seseorang yang menggunakan metode ini, ia membawa catatan kecil. Di catatan kecil itu biasanya berisi poin-poin pentingnya saja yang akan disampaikan pada saat ceramah nanti. Dan yang keempat yaitu metode manuskrip. Nah, metode manuskrip ini sebelum berceramah, orang itu menulis dulu apa nih yang akan disampaikan di ceramah nanti. Kemudian ia susun menjadi sebuah naskah. Kemudian naskah itu dibawa ke depan saat berceramah. Dalam suatu ceramah, tentunya ada informasi yang hendak disampaikan. Tidak mungkin ceramah tanpa mengandung informasi. Ibu akan jelaskan beberapa jenis informasi yang biasa ada di dalam ceramah. Yang pertama, jenis informasi menurut fungsinya. Menurut fungsinya, informasi itu bisa bersifat edukatif atau memberikan pengetahuan kepada pendengar, bersifat persuasif atau mengajak, dan bisa juga bersifat sebagai gerak kreatif atau hiburan. Lanjut ya, yang kedua yaitu informasi
berdasarkan format penyajian. Jadi ada informasi yang hanya menggunakan tulisan saja, atau juga ada yang menggunakan ilustrasi, foto, dan lain-lain. Yang ketiga, informasi berdasarkan lokasi. Informasi ini misalnya informasi dari tiap daerah, informasi dari kabupaten, nasional, bahkan mancanegara. Lanjut ke jenis informasi yang keempat, yaitu informasi berdasarkan bidang kehidupan. Nah, informasi ini berasal dari kehidupan sehari-hari, seperti di dalam bidang pendidikan, bidang keagamaan, bidang ekonomi, bidang hukum, dan yang lainnya. Lanjut ya ke informasi yang kelima, yaitu informasi berdasarkan bidang kepentingan. Nah, di informasi ini dibagi-bagi lagi menjadi yang pertama, informasi untuk keselamatan dan keberlangsungan hidup pendengar atau pembacanya. Misalnya, informasi tentang rambu lalu lintas. Yang kedua itu, informasi untuk adanya perkembangan atau perubahan kepada diri pendengar atau pembaca. Contohnya misalkan, ceramah wajibnya berhijab. Kan nanti pendengarnya mungkin akan merasa, oh bahwa hijab ini wajib. Nah, jadi bisa saja akan mengalami perubahan. Dia akan, yang tadinya tidak berhijab bisa jadi menjadi berhijab. Yang ketiga, informasi yang berisi kiat-kiat atau cara-cara untuk meningkatkan kualitas hidup pendengarnya. Misalnya, ceramah tentang kiat-kiat menjadi pengusaha yang sukses. Dan yang keempat, yaitu informasi untuk mencari peluang untuk pendengarnya. Dan informasi yang baik juga memiliki beberapa ciri. Yang pertama, bersifat faktual. Yang kedua, aktual atau yang sedang terjadi. Yang ketiga, bahasanya tepat, padat. Yang terakhir yaitu bersifat menarik. Nah, dalam memahami informasi dalam ceramah juga ada beberapa tips yang bisa kita lakukan. Jangan sampai ketika kita sudah mendengarkan ceramah, lalu teman kita ada yang nanya, tadi ceramah isinya apa? Lalu kita jawab, nggak tahu. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Ada beberapa tipsnya atau caranya. Ada 3. Yang pertama, menyimak ceramah dengan seksama. Jadi sangat penting ya kita menyimaknya dengan seksama. Jangan ketika menyimak ceramah tapi kita asik mengobrol dengan teman atau asik main handphone. Itu akan sangat mengganggu kefokusan kita. Yang kedua, mencatat poin-poin penting dan menarik. Nah, dengan mencatat poin-poin penting kita bisa mengetahui itu informasinya apa gitu. Dan bonusnya adalah menghindari kita dari ngantuk. Pasti kalian pernah kan ketika mendengar ceramah lalu ngantuk? Ibu juga pernah mengalaminya. Nah, jadi itu bonus dari mencatat poin-poin penting. Selain untuk mengetahui informasi apa, bisa menjauhkan kita dari rasa kantuk. Dan tips yang ketiga yaitu menyusun poin-poin yang penting tadi menjadi sebuah catatan yang lebih padat lagi. Jadi itu ya yang bisa kita gunakan untuk mencari informasi yang penting dalam ceramah. Baik anak-anak, Ibu akan memberikan kalian tugas. Untuk format pengerjaan dengan YouTube-nya akan Ibu kirim di Google Classroom. Nah, jadi itu materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, meskipun kita belajar secara daring, jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah!